Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nah, kali ini aku itu mau cerita cerita tentang hari pertama aku kuliah. Dan kuliahnya itu pasti daring dan baru selesai mata kuliah satu doang. Karena hari ini aku punya dua mata kuliah gitu. Dan yang pertama itu mata kuliahnya itu filsafat pendidikan, karena aku kan eh, program studinya itu yang pendidikan, yang mau jadi guru. Nah, oke. Jadi aku bakal cerita pengalaman aku sebenarnya dari dua hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu itu aku itu penerimaan mahasiswa baru. Yeay. Dan penerimaan mahasiswa baru yang aku bayangin itu nggak sesuai ekspektasi. Karena yang aku pikirin itu, kan aku pernah lihat foto kakak kelas aku gitu, yang pas penerimaan mahasiswanya itu dia pakai topi yang kayak dibuat dari kertas manila gitu, kertas yang warna-warna, terus dibentuk kayak topi toga. Kayaknya lucu kan. Aku udah mengekspektasikan PMB ku bakal gitu, tapi ternyata enggak sama sekali. Dan cuman disuruh bikin name tag. Nah guys, jadi aku bakal liatin name tagnya itu. Name tagnya itu kayak gini. Nah, kita tuh anak maba itu disuruh bikin nama, jurusan sama prodinya, terus moto kita dalam hidup kita gitu. Terus itu dibuatnya itu dua, karena kan PMB-nya itu dua. Yang pertama yang universitas untuk keseluruhan, terus yang kedua itu untuk fakultas gitu, sama per prodinya. Nah, jadi aku itu ceritanya ini aku buatnya pas malam, besoknya udah PMB. Karena diumuminnya di Instagram itu pas malamnya, jadi langsung buat. Bayangin aku ini ngambil dari apa? Aku copot buku pelajaran aku dulu waktu SMK yang difotokopi gitu, terus kan pakai ini kan kertas jeruk. Nah, jadi pakai itu. Karena soalnya warung udah pada tutup kan, soalnya udah jam 10 lebih. Nah, tapi kalau memang udah ada niat, pasti bakal terlaksana, meskipun gak semaksimal yang aku harapin. Nah, terus jangan ada yang berpikir dulu, PAMB daring itu lebih simpel dan lebih gampang dari PAMB yang nyata gitu atau tatap muka. Menurut aku sih, untuk aku sendiri yang ngejalanin lumayan ribet, karena setiap kalian nonton live streaming PMB atau fakultas gitu, pasti disuruh ngisi absen yang via website gitu. Terus ada minta foto, terus bikin video, dan ngupload tweetbon di Instagram. Dan itu ada tweetbonnya 2. Dan apa lagi ya? Terus disuruh bikin video testimoni, terus di upload di Instagram, dan foto-foto kita pas kita nyaksiin PMB-nya gitu. Dan lumayan ribet dan banyak juga yang ngeluh, tapi alhamdulillah kalau dilaksanain dengan niat yang baik dan memang mau, dan kita nggak boleh manja gitu, pasti terlaksana. Karena kan udah mahasiswa, nggak boleh manja dan harus berusaha sendiri. Semua pasti bisa terlaksana kalau kita mau memulainya. Kerjain satu-satu dulu. Nah, masalah kedua setelah PAMB dan kuliah hari ini. Tadi malam diinfokan kuliah hari ini kan baru tahunya 2 hari yang lalu. Sebenarnya udah ada kalender akademiknya sih yang bilang tanggal 7 bakal kuliah, tapi karena waktu itu PMB kami diundur, harusnya kan Agustus, tapi tiba-tiba jadi di September ini, jadi kami pikir kuliahnya juga diundur, tapi ternyata enggak. Bayangin cuma 1 hari jedanya. Nah, jadi kan ribet. Terus aku belum ngisi akad itu akademik yang kayak situs identitas kita gitu. Nah, aku belum ngisi sama sekali, belum ngisi foto, belum ngisi identitas. Udah ada sih sebagian yang udah terisi, tapi ada sebagian yang kosong dan harus diisi. Terus yang paling ngerinya, aku belum ngisi KRS, kartu rencana studi.
Nah, itu kan penting banget buat diisi karena kalau kita nggak ngisi, kita bukan termasuk kayak kita nggak ada di kelas itu, kita ada tapi nggak ada gitu, nggak dianggap gitu. Kata kasarnya gitu. Jadi terus ribet kan tadi malam hampir ribuan chat masuk ke grup karena kan udah banyak grup gitu karena udah mau mulai kuliah hari ini. Jadi di grup itu banyak banget. Setiap buka WA pasti ratusan, hampir ribuan juga kadang. Apalagi di Telegramnya. Kalau di Telegram sih udah ngeri kali sampai 15.000 atau 20 ribuan. Lebih kadang 50 ribuan kalau udah dibuka 3 hari. Nah, jadi aku tuh bingung banget kan. Tapi udahlah, kata cutting aku gitu bilangnya pelan-pelan aja, ngisinya pelan-pelan karena masih ada batas waktunya sekitar seminggu lagi. Nah, jadi aku slow santuy aja. Dan hari ini kuliah. Nah, tadi mata kuliahnya itu dibawain sama Ibu Dina Ampera dan Bapak Nurbasuki. Nah, mata kuliahnya itu kata Ibu Dina Ampera itu dibawain oleh dua dosen gitu, mungkin gantian gitu kalau misalkan ada salah satu yang hadir gitu. Nah, jadi Ibu Dina Ampera ini menurut aku baik, orangnya ramah, lucu, dan enggak gimana ya, enggak berjarak gitu sama kita yang mahasiswa. Ibu itu friendly banget orangnya. Terus tadi kan sempat kenalan juga karena mungkin masih pertemuan pertama. Jadi kenalan dulu. Terus kan aku kayak kan pegal kalau nunggu apalagi nonton dari Zoom gitu kan capek. Hampir 1 jam gitu. Pas di setengah jam pertama, ibu itu tiba-tiba manggil nama aku untuk perkenalan. Kupikir kan enggak, karena kan banyak. Nah, jadi aku diam aja gitu. Terus nama aku dipanggil, Yusra gitu. Aku diam. Anak saya Yusra gitu. Dan spontan langsung ngomong kan. Ternyata aku belum mute mikrofonnya dan ternyata belum kedengaran suaranya dan udah aku salam gitu. Terus aku baru nyadar terus dimutin deh. Terus ngomong kan lancar aja ya gitu. Langsung ngomong nyerocos gitu. Terus ibu itu bilang terima kasih ya nak gitu. Senang sih udah perkenalan juga. Dan dari banyak itu karena kan tadi kami gabung yang anak tabus sama tata riasnya gabung. Jadi oh jadi seru. Tapi kan banyak. Heran juga kenapa bisa terpilih. Mungkin karena lagi bengong kali ya. Nah, terus ibu itu juga tadi kasih materi tentang filsafat pendidikan itu, tentang filosofi gitu, contoh-contohnya yang umum-umum lah, yang perdana-perdana yang ringan-ringan aja. Terus apa ya? Terus juga tadi setelah mata kuliahnya selesai, dan ternyata seharusnya mata kuliah aku itu selesai jam 11.20. Dan ternyata ibu itu udah nyelesain 10.30. Gimana senengnya? Seneng sih, tapi takutnya nanti materinya nggak kebahas. Tapi mungkin karena pertemuan pertama jadi masih ringan-ringan dan takut kitanya ngedrop atau depresi dan masuk rumah sakit jiwa dan rame. Karena kata ibu itu tadi di rumah sakit biasa itu kan udah full yang penyakit apa ya, kena virus. Nah, jadi kita masuk rumah sakit jiwa aja, nggak bisa ke rumah sakit umum lagi. Nah, jadi oh pokoknya pengalaman hari ini itu luar biasa banget karena the first dan pertama, dan banyak banget hal baru dan punya banyak teman yang baru. Dan ya, aku percaya kata kakak senat mahasiswanya itu, katanya kalau anak teknik itu sweet banget, akur-akur banget, dan aku udah rasain itu karena meskipun daring dan kita jauh-jauhan, kita nggak kenal satu sama lain, mereka nggak ada yang gimana ya, malas ngechat, malas kenalan kayak gitu. Grup kami tuh selalu rame, dan nggak bakal ada yang kayak, dan nggak ada yang insecure kayak gitu atau saling membuli gitu. Pokoknya kelas tata busana, bukan, prodi tata busana kelas A itu the best banget, orangnya sweet banget, baik-baik banget.
terus ada teman aku yang jauh juga, terus ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Padang, dari Solok gitu, jauh kan, tapi kita menyatu gitu, kita jadi satu keluarga besar di Fakultas Teknik. Makasih banget udah terima kita untuk bergabung di Fakultas Teknik. Terima kasih, dan impian aku buat kuliah di Unimed itu tercapai hari ini karena aku ini udah fix jadi mahasiswa gitu. Dan satu lagi, cita-cita pengen punya kelas yang semuanya cewek-cewek gitu udah tercapai, dan hari ini kelas kami cewek semua, nggak ada cowok satupun kecuali mungkin dosennya, dan dosennya cuma satu yang cowok kayaknya sih. Semoga sih di kuliah aku ini bisa membuat jadi batu loncatan buat aku lebih mudah buat meraih cita-cita aku itu. Dan nanti semoga aja masa pandeminya cepat selesai biar aku bisa lihat langsung sekolah aku, kampus kita, bisa ketemu sama teman-teman langsung, nggak via virtual lagi, bisa ngerasain masuk lab, bisa ngerasain pelajaran demi pelajaran yang udah kita suka gitu. Itu sih impiannya, dan semoga itu cepat Allah kabulkan, amin. Dan buat teman-teman aku yang lagi berusaha, yang lagi dalam masa kesulitan, kita itu harus lebih dekatin diri ke Allah, percaya deh, serahin semua ke Allah, pasti semuanya bakal mudah. Ya memang mungkin orang berpikir pikiran kita nggak sama-sama orang, beban kita nggak sama-sama orang, tapi nggak ada yang bisa meringanin beban kita itu kecuali cuman Allah, Tuhan kita. Kita berdoa, kita minta, jangan malas minta, jangan malas berusaha juga. Buat yang lagi bekerja di luar, semangat, jaga kesehatan, karena kita nggak tahu di mana ada virus itu. Nah, buat yang lagi kuliah daring, semangat, karena pasti masa ini bakal berlalu, karena Allah akan turunkan obatnya, Allah akan kasih obatnya. Dan semangat, hidup mahasiswa Fakultas Teknik, semua ada, semua bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.